Apa Anda tahu, Sir Grey? Anda sangat cocok dengan bunga. Ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Itu adalah kalimat yang konteksnya tidak diketahui. Untuk sesaat, Kylo mempertanyakan kata-kata yang tidak berdasar itu. Pohon bunga di atas kepalanya bergoyang tertiup angin hangat. Akibatnya, beberapa kelopak bunga lagi jatuh di pipi, bahu, dan punggung tangan Kylo. Melihat itu, Putri Agnes tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengerti apa yang begitu lucu. Dia tidak merasa buruk. Hal ini karena tawa tersebut bukanlah tawa mengejek, melainkan tawa yang benar-benar jernih dan tulus. Rasanya seperti telinganya sedang dimurnikan oleh suara tawa yang menyegarkan. Benarkah? Syukurlah karena sekarang Anda mengetahuinya meski terlambat. Saya rasa orang seperti Andalah yang lebih cocok dengan bunga. Orang yang seperti saya itu maksudnya yang seperti apa? Maksud saya orang yang bisa tersenyum cerah. Apa-apaan jawabannya yang imut ini? Aku terlihat cerah karena memantulkan cahaya darimu. Wahai cahaya hidupku, matahariku, bintangku, kesayanganku. Kita bisa tahu siapa yang lebih cocok setelah melihat senyum Anda. Bisakah Anda menunjukkan senyum cerah Anda sekali saja? Sekali saja ya. Kylo hanya bisa tersenyum kaku, karena selama bertahun-tahun, dia hanya pernah menyeringai dan tersenyum mengejek. Sudah saya duga memang tidak cocok. Biarpun begitu, saya ingin melihat lebih banyak ekspresi natural Anda. Jadi, apa yang Anda suka, Sir Grey? Saya tidak tahu. Agnes meminta Kylo mencoba mengingat-ingat hal-hal yang disukai Kylo, seperti makanan enak atau kejadian-kejadian yang seru. Tapi sayangnya, Kylo tidak punya ingatan seperti itu. Lalu secara sepihak, Agnes memutuskan untuk mencari tahu apa yang Kylo sukai. Karena dia ingin melihat senyum tulus Kylo secara langsung. Kalau begitu, apa yang Anda sukai yang mulia? Kamu, Kylo, komandan pasukan hitam, pria seksi imut pemalu yang berotot. Camilan manis dan hal-hal yang imut. Lalu, apa yang Anda tidak sukai? Agnes tiba-tiba teringat masa lalu di kehidupan sebelumnya, di mana dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, bahkan saat jam istirahat di sekolah, dan juga hawa dingin yang dia rasakan saat pulang ke rumah. Saya tidak suka sendirian. Kylo sempat terkejut saat melihat ekspresi Agnes yang murung. Maksud saya, saat ibunda meninggal. Ibunda sangat dihormati dan dicintai di istana, sehingga ayahanda dan para pekerja di istana sangat berduka atas kepergian ibunda. Tapi saya yang masih kecil belum benar-benar menyadari kepergian ibunda. Saya bahkan berpikir ibunda akan kembali setelah saya tidur beberapa malam. Saat itu saya tidak suka karena tidak ada yang memperhatikan saya. Saat itu, Agnes yang masih kecil dan merasa bosan pergi menghampiri kakaknya Damian untuk mengajaknya bermain. Tapi kakaknya malah memarahinya dan mengatakan Agnes adalah anak yang menyedihkan. Sepanjang hari, Agnes hanya berpikir tentang bermain. Padahal ibunya baru saja meninggal. Sangat berbeda dengan sang putra mahkota yang harus bekerja keras untuk bisa menggantikan ibunya mengurus urusan negara. Setidaknya saat itu masih ada pengasuh yang menghiburnya. Namun, pengasuhnya pun meninggal tidak lama setelah itu. Agnes jadi sering datang ke pesta karena dia tidak ingin mengingat hal itu. Saat Agnes sedang sendirian, dia selalu merasa seperti dilahap oleh ingatan saat kematian ibu dan pengasuhnya, karena dia merasa seperti ditinggalkan sendirian di dunia ini. Kylo merasakan ada kemiripan di antara mereka berdua. Panggil saya kapanpun Anda mau, bukan hanya saat Anda memerlukan teman mengobrol, tapi juga saat Anda membutuhkan pengawal atau seseorang untuk melakukan hal remeh. Saya akan datang kapanpun itu. Hanya hal seperti ini yang bisa dilakukan oleh orang seperti saya. Tapi saya ingin bisa memberikan bantuan untuk Anda, karena saya juga memahami perasaan itu. Agnes menggetarkan giginya sambil menahan perasaannya. Kemudian dia memasang senyuman yang paling cerah. Terima kasih, Sir Grey. Hari sudah semakin sore. Mereka berdua berjalan kembali ke arah istana putri.
Namun masih banyak hal yang tidak Kylo mengerti. Mengapa putri memperdulikannya? Kenapa dia bahagia hanya karena tindakan kecilnya yang tidak berarti apa-apa? Kenapa dia memperlihatkan sisinya yang paling rapuh hanya kepadanya? Apakah saat Agnes menciumnya dulu benar-benar karena salah mengenali orang? Kylo tahu ini tidak masuk akal, tapi semakin dia mengenal sang putri, Kylo jadi semakin memikirkannya. Memikirkan bahwa orang yang ada di hati sang putri bukan Raymond Spencer, melainkan aku. Kylo merasa seperti orang bodoh yang tidak ada duanya di dunia ini. Jelas sekali masalahnya semakin memburuk. Dia bahkan dipanggil oleh Kaisar Alexander pagi ini. Kaisar yang memanggilnya ke ruang penerimaan pribadi tempat hanya para ajudan terdekatnya yang masuk, bertanya dengan mata tajam. Aku dengan Putri Agnes mengirim seseorang untuk memanggilmu setiap hari. Benar yang mulia. Menurutmu bagaimana kondisi Putri Agnes? Dokter istana mengatakan tidak ada masalah. Menurut saya, beliau terlihat sehat tanpa kurang apapun. Aku khawatir Agnes mengganggumu. Aku sudah mendengar hal-hal baik tentangmu. Pertama-tama, terima kasih karena telah menyelamatkan Agnes berkali-kali. Aku akan memberimu hadiah dalam waktu dekat. Terima kasih yang mulia. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kaisar Alexander menatap Kylo dengan tatapan aneh. Kylo tidak bisa bernapas dengan nyaman di bawah tatapan tajamnya. Tatapan Kaisar memancarkan perasaan kecurigaan tersembunyi tentang hubungannya dengan Agnes. Ngomong-ngomong, aku khawatir mungkin ada rumor lain yang beredar. Aku tidak suka kalau Agnes terlibat skandal. Kylo bisa langsung merasakan apa yang sedang dibicarakan. Kaisar mengatakan bahwa jika terjadi skandal antara dirinya dan putrinya, Kaisar tidak akan membiarkannya begitu saja. Sepertinya Agnes sangat mempercayaimu. Jadi bagaimana? Apa kau juga berpikir begitu?